Kali ini, alhamdulillah saya Rizky Konita tidak sendirian karena ada yang menemani begitu ya, Mirsa TV-mu ya. Ada Mas Tereng. Budi. Makasih Mbak Konita. Siap, Mas Budi sehat ya? Sehat alhamdulillah Mbak. Siap, Mas Budi sehat. Dan tentunya kali ini pemirsa TV-mu tidak hanya berdua saja, tapi ada yang bersama kami di studio, ada juga yang bersama kami di telekonferensi ya, atau di Zoom meetingnya. Dan kali ini pemirsa TV-mu kita akan berbincang terkait dengan bagaimana membangkitkan semangat kader kemanusiaan ya Mas Budi ya? Ya, betul sekali. Dan tema ini sangat pas sekali ya, terutama adalah di saat pandemi corona ya, di mana sudah hampir 4 bulan Muhammadiyah saya kira sangat konsen, sangat serius tentang pengerahan sumber daya. Maka tema membangkitkan semangat karyawan saya kira pas, dan narasumbernya juga pas semua Konita. Setuju, itu dia karena sudah hadir juga. Ini kita sapa dulu ya Mas Budi ya. Di studio TV-mu Yogyakarta ini sudah hadir bersama kami ada Pak Budi Setiawan. Ini merupakan Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana atau MDMC PP Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Budi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini namanya sama loh ini. Oh iya. Saya takutnya ketuker ya. Jadi kalau beliau Pak, saya Dik saja. Jangan, kalau saya apa nanti ya. Oke, siap sehat ya Pak Budi ya? Alhamdulillah. Sehat selalu insya Allah. Nanti akan berbagi banyak. Ya Konita, Pak Budi ini apa namanya? Sekarang gurunya relawan ini. Jadi kalau beliau sudah ngendiko tentang fikih bencana itu sudah semuanya mantuk-mantuk. Saya nanti ikut mantuk-mantuk sih. Iya. Betul sekali. Siap Pak Budi. Kita sapa lagi pemirsa yang sudah bergabung juga di telekonferensi. Ini sudah hadir bersama kami Pak Dr. Sudibyo Markus MBA. Beliau merupakan Wakil Ketua Hubungan Luar Negeri dan juga pimpinan Pusat Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Adib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Adib sehat juga Pak Adib ya? Alhamdulillah. Ya, nah, kalau Pak Budi, kalau tadi sudah kita ceritakan beliau juga beliau Ketua Tamir Masjid Gede Kauman itu ya. Kalau Pak Dip ini beliau Ketua PP Muhammadiyah di beberapa periode yang lalu yang membidangi tentang salah satunya adalah tentang organisasi kerelawanan di Muhammadiyah MDMC ya saat itu. Jadi beliau membangun saat itu. Saya nanti pas beliau bercerita banyak tentang bagaimana awal-awal Muhammadiyah membangun kerelawanan. Terima kasih Pak Dip sudah bersama dengan kami di TV-mu ya Pak Dip. Siap, oke. Kita sapa berikutnya ya Mas Budi ya, sudah bergabung bersama kami ini insya Allah sudah masuk ya. Ada Dr. Silvianti. Ini apa nih? MARS ya bacanya? Iya, Masya Allah ini soalnya saking ininya ya. Dari tim medis MDMC, ini juga merupakan relawan dokter yang juga sudah dikirim ke berbagai negara gitu ya Mas Budi ya? Betul sekali. Tepatnya relawati ya. Relawati, ya karena perempuan ya. Assalamualaikum Dr. Silvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dr. Silvi, ini kok posisi di mana Dr. Silvi? Saat ini di rumah sakit. Ya, berarti sedang jaga ya Mbak Sylvia. Iya. Iya, luar biasa ini. Kita mengganggu loh ini. Iya, ini jaga sore apa jaga malam apa jaga pagi nih? Jaga sore. Jaga sore ya. Oke, terima kasih. Ini luar biasa juga ini kader muda Muhammadiyah ya. Saya kira semangatnya luar biasa ya. Dan kebetulan beliau memang aktivis juga. Tepatnya kalau di MDMC nanti kita tanya lah ya. Keren lah kalau Mbak Sylvie ini. Oke, siap. Karena totalitas gitu ya mengabdikan hidupnya juga untuk kemaslahatan masyarakat. Siap. Mas Budi, ini bisa kita mulai dulu nih untuk Mirsa TV-mu juga agar sama-sama kita lebih memahami begitu gimana agar kemanusiaan ini semakin lestari begitu ya, bukan kemudian kita jadi krisis kemanusiaan. Ya, lagunya Bumerang aja lestari ya. Lestari. Oke, kita mau ke Pak Dip dulu kali ya. Pak Dip, mohon dan berkenan Pak Dip menceritakan kepada kita semua pemirsa TV-mu dan juga seluruh peserta yang hari ini menyimak di TV kita ini tentang program kita ini Pak Dip tentang membangun relawan di Muhammadiyah di fase awal. Mungkin Pak Dip bisa mensejarahkan lah, terutama semangat Al-Mangun dan sampai kemudian di fase Pak Dip waktu itu ikut membidangi munculnya kemudian program organisasi MDMC ini. Monggo Pak Dip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Budi, Budi Setiawan sama Budi Santoso yang telah mengundang saya untuk hadir dalam diskusi pada sore hari ini. Sungguh bagi saya menggembirakan karena apa yang kita diskusikan itu adalah sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Bukan sekedar omong-omong saja, tapi yang diomongkan tidak nyata.
Ya, kami bersyukur, kami bergembira, bahkan bangga bisa terlibat dan sering mengikuti kiprah dari MDMC, baik dalam penanganan bencana maupun khususnya penanganan COVID-19 itu. Kita melihat gambarannya MDMC dan MCCC ini begitu real ya. Kita tahu ada Bu Rahmawati Hussein yang malang melintang di dunia internasional. Ada Mas Budi Setiawan yang memang beliau menguasai medan, mengarahkan anak buahnya. Lalu tangan kanannya ini Budi satunya. Lalu ada Panglima lapangannya Mas Corona yang sekarang lagi berbantukan di tugas-tugas ya. Sekali lagi kami sangat bergembira. Saya ingin mengambil satu tamsil saja ya. Tadi saya buat gambar satu gambar. Ada satu bisa ditampilkan Mas yang gambar pohon gede tadi. Ya, ini Sambon Pak. Ya. Jadi ada satu tamsil, yang tamsil ini nggak semua orang bisa diterapkan begitu. Jadi ada tamsil gambarnya pohon yang amat sangat gede, sehingga disebut dalam tamsil itu bahwa satu benih itu akan tumbuh tanpa suara. Nggak ada kan benih tumbuh lalu gelodak, nggak ada. Benih selalu tumbuh tanpa suara, tapi pohon akan tumbang dengan suara yang ribut ya. Dikatakan a seed grows with no sound, but a tree falls with huge noises. Ini nggak banyak yang bisa mengikuti tamsil ini. Muhammadiyah lah yang satu-satunya yang tepat, karena Muhammadiyah bekerja boleh dikatakan senyap begitu, tapi orang melihat karya-karya besar dari Muhammadiyah, khususnya misalnya dalam COVID-19. Memang tidak banyak orang yang tahu bahwasanya ada sekian jumlah rumah sakit Muhammadiyah. Tadi disebut Pak Budi Setiawan ada 49 rumah sakit, ada sekian universitas yang mengirimkan dosen-dosen dan mahasiswanya, yang jumlahnya tidak tanggung-tanggung puluhan ribu. Itu sungguh membanggakan. Ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Budi mengenai asal-muasal gerakan kerelawanan Muhammadiyah itu, memang kita tidak menyangka ya bahwa kita akan ketemu dengan model penyakit macam COVID yang aneh ini. Ya. Penyakit itu dahsyat, menyerang langsung ke alveoli. Alveoli itu ujung paru-paru di mana proses penyerapan oksigen oleh darah-darah merah itu terjadi. Kalau SARS dulu itu yang diserangkan saluran bagian atas, tapi ini langsung ke ujung alveoli sehingga akibatnya sangat fatal. Akan tetapi anehnya teknik solusinya itu tampaknya begitu gampang. Kalau kita dengar siapapun pemimpin dunia ngomongnya sama, bahasanya sama. Apa kita dengar dari Jerman itu ibu-ibu mimik Jerman itu atau Presiden Prancis ngomongnya sama, sederhana. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jangan pegang-pegang mata, hidung dan sebagainya, sama. Tapi sungguh mengeterapkannya itu amat sangat luar biasa susahnya. Tidak banyak negara yang berhasil. Kita ambil contoh yang dianggap berhasil itu katakanlah Vietnam, New Zealand, Jerman, itu dianggap berhasil. Tapi negara-negara kayak Amerika, Spanyol, itu mereka gagal berantakan, ya. Dan alhamdulillah di dalam konteks seperti ini, Muhammadiyah melihat peluang semacam itu. Karena untuk menentukan gagal berhasilnya, misalnya social distancing, itu hanya masyarakat yang bisa. Ketika Pak Anies Baswedan, Gubernur Jakarta, mengatakan bahwa PSBB transisi akan diperpanjang, yang membuat PSBB transisi diperpanjang atau tidak, itu bukan gubernur, bukan DPRD DKI, tapi masyarakat sendiri yang kurang patuh pada menjaga jarak dan sebagainya. Kita kemarin dengar bagaimana di Bogor
justru hari gini di daerah merah itu dangdutan, itu kan tidak masuk akal. Itu tidak masuk. Nah, disinilah Muhammadiyah itu melihat bahwa ada peluang untuk untuk melaksanakan kader-kadernya, untuk melibatkan kader-kadernya. Katakanlah satu contoh, isolasi mandiri. Itu kan gampang kelihatannya, tapi itu rumit itu ya. Isolasi mandiri harus tinggal di rumah selama 2 minggu. Ya kalau dia punya saudara di situ, pendatang-pendatang mereka sulit itu. Dan disinilah relawan-relawan Muhammadiyah itu banyak berperan di situ. Oke, itu yang cerita umum saja. Kelihatannya gampang, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, tapi pengeterapannya sungguh amat susah karena proses jawaban pengambilan keputusan untuk menjaga jarak, pakai masker dan sebagainya itu ada di komunitas. Dan Muhammadiyah adalah satu-satunya gerakan yang amat dekat dan dipercaya oleh komunitas. Lalu kedua, menjawab pertanyaan Mas Budi Santoso tadi, ada satu hal yang orang mungkin tidak memahami. Bagaimana dulu Kiai Dahlan yang diajarkan kan sederhana, menyantuni anak yatim, fakir miskin, dan kemudian ini menjadi gerakan. Sekarang gerakan dari fakir miskin, anak yatim fakir miskin tahun 1912 dulu, sekarang beranak pinak menjadi ratusan ribuan amal usaha Muhammadiyah. Ada sekian puluh, sekian ratus rumah sakit, sekian ratus kampus, sekian ratus panti asuhan, sekian puluh ribu masjid, dan sekian puluh ribu jemaah-jemaah Muhammadiyah yang siap mengabdi kepada masyarakat. Pertanyaannya adalah, bagaimana kok bisa satu semangat beramal, kan simpel kan? Ngasih makan anak yatim, kan sederhana. Lalu bagaimana tiba-tiba dia menjadi gurita raksasa gerakan amal usaha Muhammadiyah yang bergerak dengan senyap tadi? Itu di dalam slide saya yang kedua tadi saya gambarkan. Saya pernah nulis buku di Yogyakarta, dihadiri Pak Haidar Nasir sendiri. Ini bukunya kayak ini. Ini tulis oleh Pak Atip. Ya, ini menarik ya tadi yang Pak Atip sampaikan mengenai kemudian bergerak dalam senyap Muhammadiyah, menunjukkan bahwa ternyata memang Muhammadiyah itu membangun gerakan relawannya luar biasa yang dari beberapa menjadi ribuan amal usaha. Tapi ini tentu kita akan break dulu Pak Atip, nanti kita bahas, ada jeda iklan yang mesti harus kita lewati dulu Pak Atip. Siap ya Pak Adib ya, kita tahan dulu ya, karena saking menariknya tidak cukup kalau hanya satu segmen ya Mas Budi ya. Kita tahan lagi. Pemirsa TVmu, silakan bagi Anda yang baru bergabung, bisa Anda bergabung lewat YouTube maupun Facebook, dan usai jeda pariwara kami akan segera kembali.